La tahzan, jika kalimatnya jangan sedih, berarti harus bahagia. Boleh nggak sedih? Enggak boleh. Lihat Bu, tapi kan sedih tetap hinggap ya, datang ya. Kalau sudah sedih gimana? Berarti benar Allah tidak membebankan. Maka kalau begitu Bapak Ibu, jika Allah kemudian sampaikan kita masih galau juga, masih tidak percaya juga, maka apa yang bermasalah kita dengan Allah gitu? Padahal Allah sudah menjamin kita, rizki sudah dijamin, semua hidup kita sudah dijamin oleh Allah. Jadi apalagi kalau baca saat ditiup roh Bu ya Pak, saat ditiupkan roh sudah dijamin hidupnya, mohon maaf rizkinya, sudah dijamin matinya, sudah dijamin bahagia sedihnya. Kalau begitu kita tinggal menikmati takdir-takdir kita saja sudah. Maka kalau kita sudah sadar itu Bapak Ibu, apa yang akan kita sedihkan dalam hidup, apa yang akan kita takutkan dalam hidup, toh yang kita takutkan tidak akan menjauhkan kita dari ketakutan itu. Kemudian kita terlalu berani hidup juga tidak akan jadi menjauhkan dari kematian. Tetap saja, maka kalau begitu Bapak Ibu, Allah ingin kita sadar, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, bukan urusan masalah. Karena masalah maka lebih kecil daripada urusan ibadah. Berarti kalau begitu tahajud bisa dong semua. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka orang bisa tidak tahajud? Bisa. Kalau tidak bisa tahajud, ambil sholatul lail, sholat malamnya. Tahajud itu sholat malam, nggak bisa tahajudnya witir ya. Sampai Nabi mengatakan walau kana rakaatan wahidatan, kalau tidak malu cukup satu rakaat saja satu malam. Kalau tidak malu, semalam cuman. Teman-teman, kalau teman-teman sholat yang 5 disebut syukur atau belum? Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib, isya sholat, kita disebut bersyukur? Lupa. Nabi itu bersyukur saat sholat malam, dan sholat malamnya sampai bengkak, berapa lama. Nah maka Allah ingin kita Pak, dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, semakin yakinlah kita Pak, inilah ayat-ayat anti galau. Apalagi kalau ditambah dengan hadis Pak. Kita cek larangan Allah, la tahzan, jangan bersedih. Berarti hidup boleh sedih? Enggak boleh. La tahzan, jika kalimatnya jangan sedih, berarti harus bahagia. Boleh nggak sedih? Enggak boleh. Lihat Bu, tapi kan sedih tetap hinggap ya, datang ya. Kalau sudah sedih gimana? Jangan lama. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ada dua kalimatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan. Kalau jangan harus bahagia. Kalau ternyata sudah sedih, kata Allah apa? Jangan lama-lama. Hidupnya cuma sekali atau bergelut dengan sedih wae. Apa nggak capek sedih? Mending sedih, mending senyum. Gampang sedih, gampang senyum. Hari meningnya mending senyum, hari gampangnya gampang sedih. Sedih wae ya. Orang lain tidak kurban, senyum sedih. Kalau tidak kurban, sedih. Senyumlah. Kenapa senyum? Masih bisa kurban perasaan. Penting itu. Makanya kita kalau orang lain kurban hadir. Tapi suka dimarahin panitia. Nah itu juga panitia sok cacarek wae. Atuh sing tarenang gerak. Itu sudah siapa, dia bukan panitia, kenapa ikut-ikutan di sini? Ya gak apa-apa tuh. Mungkin dia mau bantu-bantu, silahkan bantu. Kasih mana yang bisa dibantu oleh mereka. Tapi kan udah habis oleh panitia, dicek coba. Barangkali panitia kecapean, bisa dibantu. Mungkin bagian nyacagan ya, terus ngebagikan bungkusan, atau kalau sudah tidak ada bagian-bagian itu, bagian makan,
Bagian masak, bagian bersih-bersih, atau bagian moto? Ini penting. Kamu kesini mau ngapain? Moto, dokumentasi. Semakin banyak dokumentasi dari setiap sisi kan lebih mudah, biar fotografer tidak terlalu capek. Banyak yang tidak ikut kurban karena begitu, kamu mah bukan panitia. Padahal nggak perlu tuh, sok hadir di situ supaya syiar agama juga semakin menyebar. Yang jadi masalah Bapak Ibu di kita, yang kurban sedikit, panitianya banyak. Sapi teh 1 Pak, panitia 20. Nabi itu kambing 2 disembelih oleh Nabi sendiri. Karena kita mah galau, mikiran kambing nek dipencit ge galau. Menikarunya sedih gitu. Masya Allah, lihat kambingnya sedih gitu. Maka Allah ingin kita tuh Pak, Allah sampaikan, jangan pernah galau nih. Kalau urusan ibadah Allah pasti mampukan. Maka kalau teman-teman nih, apalagi yang muda-muda nih, punten, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa? Usianya berapa Ismail teh? Itu remaja ya, walaupun kita teh nyebut remaja teh agak kagok ya, karena bahasa remaja, bahasa Arabnya murahakoh. Murahakoh itu jelek banget, pembangkang, emosionalan, tidak bisa diatur. Itu murahakoh. Terjemah bahasa Indonesianya remaja. Makanya Nabi tidak pernah menyebut dengan murahakoh, remaja. Jadi di zaman Nabi Muhammad tidak ada, di Quran juga tidak ada penyebutan remaja, tidak ada. Yang disebut oleh Nabi mah pemuda. Kalau tidak pemuda, pemudi. Hanya itu yang disebutkan Nabi. Maka Nabi Ismail waktu itu sudah jadi seorang pemuda. Kita sekarang tidak perlu mengorbankan nyawa, cukup mengorbankan uang jajan sedikit. Ini kira-kira yang muda-muda bisa kurban nggak tahun depan? Bisa ya? Insya Allah bisa itu ya. Apalagi nanti yang muda-muda begini nih teman-teman ya. Kan sapi mah udah tuh Pak Sep ya, sapi udah tuh. Nih kambing nih, satu orang pemuda satu kambing bawa ke sini kambing satu, bawa ke sini kambing satu. Terus dipencit sendiri bagikan, keren tuh. Itu nanti tahun depan target kita. Jadi semua tim kita ini yang muda-mudanya bisa kurban bawa kambing 1. Nabi mah kambing 2. Maka pemuda sudah harus bisa, karena Nabi Ismail dikurbankan, kita mah tinggal kurban. Maka Allah ingin kita ini terus dalam genggaman Allah, terus dalam petunjuk Allah. Wala khaufun alum yahzanun. Kalau sedihnya sudah tiba, jangan pernah lama-lama. Kenapa sedih tidak boleh lama-lama Bapak Ibu? Karena sedih rentan dimasuki setan. Ada 2, sedih dan marah. Tidak boleh marah, tidak boleh sedih. Berarti harus tersenyum dan harus tenang. Ini kita belajar, bismillah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Maka tidak ada lagi yang membuat kita menjadi tidak galau adalah saat kita benar-benar dekat kepada Allah melalui Quran dan Sunnah, dan kita selalu ingat kepada Allah.